Halo semua, selamat datang kembali di Ayo Film. Kali ini saya akan menceritakan film The Impossible yang dirilis pada tahun 2012. Alur cerita film survival ini akan menceritakan kisah nyata mega tsunami 2004 yang dialami oleh keluarga turis di Thailand. Bagaimanakah mereka bertahan hidup? Semoga kamu terhibur dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dibuka dengan sebuah keluarga bahagia yang berpergian ke Thailand. Wanita ini bernama Maria bersama dengan suaminya bernama Henry. Tidak lupa juga dengan anak-anaknya yang bernama Simon, Thomas, dan Lucas yang berada di kursi lain. Singkat cerita, mereka pun tiba di daratan Thailand. Mereka pun tinggal di sebuah resort yang begitu indah, dengan pemandangan laut yang begitu biru dan memanjakan mata. Malam Natal pun dilewati dengan makan malam yang begitu hangat. Banyak sekali keluarga yang bersenang-senang di tempat ini. Lampion yang indah itu pun diterbangkan hingga tibalah waktunya untuk beristirahat. Pagi pun diawali dengan hadiah Natal untuk keluarga. Dilanjutkan dengan bersenang-senang di pantai sambilan melihat keindahan alam laut. Tibalah di tanggal 26 Desember 2004. Seperti biasa, hari liburan pun dilalui dengan bersenang-senang. Di sini, Henry pun berkata kalau saat ini ia khawatir kalau dirinya kehilangan pekerjaannya. Untuk menjernihkan pikirannya sejenak, Henry pun bermain dengan anak-anaknya. Tak lama berselang, kejadian aneh pun terjadi. Dimulai dari listrik yang padam, tiupan angin yang begitu kencang, dan bahkan burung-burung yang berterbangan. Saat mereka menoleh ke belakang, mega tsunami pun datang menghantam semua pengunjung resort tanpa terkecuali. Maria cukup beruntung karena berhasil meraih sebuah pohon di tengah dahsyatnya air laut. Tak lama, ia pun mendengar Lucas berteriak, dan langsung saja insting sang ibu bekerja. Di tengah penyelamatan, Maria pun tergores ranting pohon dan mereka berdua pun terseret arus. Berbekal matras yang mengambang, mereka berdua pun berusaha saling meraih. Namun apes mereka pun kembali terpisah. Arus yang begitu kuat pun terus mendorong objek di sekitarnya. Dari arah belakang, datanglah serangan ombak kedua. Lucas pun berhasil lolos, namun Maria hilang entah kemana. Tapi akhirnya Lucas berhasil menemukan mamanya kembali, dan mereka pun harus bertahan di sebatang pohon dengan begitu ketakutan. Setelah keadaan lebih tenang, mereka berdua pun menyusuri jalanan. Namun di tengah berjalan, Lucas pun menyadari bahwa kaki dan dada Maria koyak terluka. Mengabaikan itu, mereka pun terus berjalan dan seluruh tempat pun telah habis disapu air. Maria pun berhasil membalut lukanya. Di tengah perjalanan, mereka pun mendengar suara teriakan. Lucas lebih memilih untuk mengabaikan suara itu. Namun Maria masih tidak putus harapan. Akhirnya mereka pun mencari dan menemukan anak kecil tersebut. Perjalanan pun dilanjutkan hingga akhirnya mereka beristirahat sejenak di pohon besar. Lucas pun harus berjuang membantu mamanya karena luka yang dialaminya. Dan akhirnya mereka pun berhasil. Beberapa waktu pun berlalu. Mereka bertiga pun melepas dahaga dengan sekaleng minuman yang ditemukan Lucas tadi. Dan saat ini, mereka hanya bisa saling menghibur di tengah bencana yang luar biasa ini. Setelah beristirahat cukup lama, mereka pun ditemukan oleh penduduk lokal. Dengan segala kemampuan yang tersisa, Maria pun berusaha dibawa ke tempat yang aman. Dengan rasa sakit yang tidak tertahankan, akhirnya Maria pun lemas tak berdaya. Maria pun berhasil diselamatkan. Para penduduk lokal sangat berbaik hati menolong mereka. Berbekal tandu dengan kearifan lokal, mereka pun dibawa ke tempat yang lebih aman. Namun Lucas tidak mengetahui keberadaan anak kecil tadi. Di jalan, berbagai tragedi dan pemandangan yang mengerikan pun harus disaksikan langsung oleh Lucas. Dan mereka pun tiba di rumah sakit. Semua orang pun begitu sakit dan menderita. Maria pun mengalami kedinginan. Karena Maria seorang dokter, dia pun tahu kalau dirinya mengalami infeksi. Tiba-tiba dokter pun datang dan langsung saja mereka melakukan perawatan pertama. Setelah beberapa saat, kondisi pun mulai membaik dan mereka pun berbincang-bincang.
Melihat kondisi pasien sebelah yang memprihatinkan, Maria pun meminta Lukas memberinya jeruk. Namun tiba-tiba, Maria pun ikut-ikutan. Ternyata saat terseret arus, Maria tidak sengaja menelan sampah dalam air tersebut. Setelah beberapa waktu, Maria pun meminta Lukas untuk pergi dan menolong orang-orang di sekitarnya. Lukas pun bertemu dengan seorang pria yang meminta pertolongan. Ia pun pergi mencari dan terus menolong orang-orang di sekitarnya. Semakin lama, semakin banyak orang yang meminta pertolongan. Lukas pun terus berjuang mencari keluarga para korban hingga akhirnya ia menemukan seseorang yang mencari ayahnya. Lukas pun langsung berlari dan akhirnya ia pun berhasil mempertemukan ayah dan anak ini. Lukas yang kembali ke ruangan mamanya dirawat pun tidak menemukannya. Lukas begitu panik mencari mamanya. Melihatnya histeris, seorang perawat pun datang dan membawa Lukas ke tempat penampungan anak. Di sini, suster pun berusaha menggali informasi dari Lukas untuk bisa menolongnya. Lukas yang ditinggalkan pun begitu frustasi. Di sisi lain, ternyata Henry masih selamat dan masih mencari Maria dan Lukas. Hari pun semakin gelap dan Henry pun kembali ke dalam resort. Saat mencoba memanjat, ia pun terjatuh. Hentakan itu pun didengar oleh seorang pria, dan langsung saja pria itu memanggil anak-anak Henry kembali. Di sini, ayahnya pun bercerita betapa ketakutannya ia kehilangan keluarganya. Namun ia bersyukur saat melihat kedua anaknya bergelantungan di pohon. Jadi Henry pun menitipkan Thomas dan Simon di tempat penampungan yang aman. Henry pun melanjutkan pencarian istri dan anaknya Lukas. Di tengah malam yang begitu gelap, ia pun terus mencari. Namun Henry pun terjatuh dan mengalami pendarahan. Tak berapa lama, Henry pun berhasil berjalan keluar dan bertemu sebuah mobil. Akhirnya ia pun dibawa ke tempat penampungan. Di situ, para bapak-bapak saling bercerita akan kejadian yang telah mereka alami. Di sela pembicaraan, Henry pun meminta ponsel dan mencoba menghubungi papanya. Di saat itu, Henry pun menceritakan inti kejadian yang ia alami secara terburu-buru. Di situ pun Henry menangis begitu sendu. Melihat itu, pria tersebut pun meminta Henry untuk kembali menelepon ayahnya dan mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bahkan pria ini pun menawarkan diri untuk membantu Henry. Di penampungan, Thomas dan Simon pun hanya ditemani Bintang dan seorang ibu-ibu parubaya. Lukas pun dibawa oleh suster tadi. Di situ, mereka mengkonfirmasi barang-barang yang mungkin adalah milik mamanya. Lukas pun tidak yakin. Hingga akhirnya, ia pun dibawa ke suatu tempat dan Lukas pun berjumpa kembali dengan mamanya. Suster pun meminta maaf karena mungkin terjadi kesalahan data di tengah operasi, dan kondisi Maria pun kini sudah semakin stabil. Di luar, Henry pun terus mencari di antara ratusan mayat yang ada. Akhirnya pencarian pun berujung ke tempat penampungan yang ada. Di sana, mereka pun terus memantau segala data yang tertera. Ia pun tak sengaja melihat wanita yang ia minta tolong titipkan anaknya kemarin. Namun, wanita itu berkata bahwa anak-anaknya telah dibawa ke tempat lain. Di saat berjaga, tanpa sengaja Lukas pun kembali melihat anak yang mereka tolong kemarin. Lukas pun mengikutinya. Disitulah ia melihat kalau anak tersebut telah bahagia bersama dengan ayahnya. Henry pun tiba di rumah sakit lainnya dan terus mencari. Ia pun hanya diberi waktu 5 menit untuk mencari keluarganya. Lukas pun keluar sejenak untuk mencari minuman dan sayang sekali, ia pun tidak bertemu dengan ayahnya. Maria pun menoleh seolah-olah melihat bayangan suaminya. Saat akan mengambil minuman, Lukas pun sadar bahwa ia telah melihat ayahnya. Langsung saja, Lukas mengejar ayahnya. Namun apa mau dikata, hilang dalam keramaian. Simon yang sesak pun langsung turun untuk buang air, dan Lukas pun melewati mereka. Henry pun segera melanjutkan perjalanan, begitu juga dengan Thomas dan Simon. Lukas yang begitu frustasi pun berteriak, sehingga Thomas dan Simon pun mendengarnya. Mereka langsung berlari dan berkumpul kembali. Di saat yang sama, ayahnya pun datang dan memeluk mereka. Wah, kebetulan yang asli membagongkan. Lukas pun langsung membawa mereka menemui mamanya.
Disinilah mereka semua berkumpul kembali dan melepas rindu. Setelah berbincang sejenak, akhirnya Maria pun dibawa pergi untuk operasi lanjutan. Malam pun tiba. Di saat mereka menunggu, Henry pun mengucapkan terima kasih kepada Lukas yang sudah menjaga semua orang. Di ruang operasi, lagi-lagi Maria bertemu dengan pasien di sebelahnya. Disitulah mereka saling mendukung untuk terakhir kalinya. Dan tibalah saat-saat operasi dimulai. Dan sekali lagi, Maria kembali mengingat momen yang mengerikan itu. Operasi pun berjalan cukup panjang dan memakan waktu, sehingga satu persatu momen pun terus melintas di kepala Maria. Lukas pun tersadar kembali. Di situ Henry berkata bahwa operasinya berjalan lancar. Sesampainya di tempat penampungan lain, ia pun disambut oleh petugas asuransi yang akan menjamin fasilitas perawatan Maria. Mereka pun langsung diterbangkan ke Singapura untuk pengobatan lebih lanjut. Di situ, Lukas pun berkata bahwa ia telah melihat anak yang mereka selamatkan kemarin dan dia terlihat sangat bahagia. Pesawat pun lepas landas dan mereka semua pun begitu bahagia telah lolos dari tragedi ini. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya hanya di Ayo Film. Bye-bye.